Saya benar-benar sangat senang dengan Jepang. Saya lanjutkan kuliahnya itu di sarjana di Undip jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Jadi insya Allah wibunya itu kafah, komprehensif. Bukan mediocre ya berarti. Enggak mediocre. Enggak seperti ibu-ibu bau bawang lewat. Saya itu secara akademik itu sudah mempunyai legitimasi. Secara akademik legitimasi itu ada, secara pengalaman itu dari JIVES ke SMA 7 Kairano Woko, SMA 4 dan jelas sampai ke Naruto. Ya sampai ke Naruto, sampai ke Masashi Kishimoto. Nah itu akhirnya ternyata dalam dunia anime itu setelah saya pelajari di dalam bangku akademik teman-teman, ternyata itu sejarahnya itu sangat menarik sekali untuk dikaji. Karena memang saya itu senang mengkaji sejarahnya ya. Jadi ketika teman-teman nonton anime itu kan nggak cuman menonton anime doang. Jadi ketika di Jepang itu anime pertama kali yang di 1907 itu karya terbaiknya ketika itu adalah animasi selama 3 detik. Belum detik itu apa ya? Kalau 3 detik itu cuma ngasih tahu bahwa ada orang mau nulis Katsudo Sasin. Setelah itu langsung naruh topinya. 1907. Kemudian mulai bergerak di tahun 1927 itu ada raksasa bernama Walt Disney lahir di Amerika. Nah, Jepang itu kan memang orangnya itu nggak mau kalah. Orang-orang Jepang itu dengan prinsip Bushido-nya memang nggak mau kalah. Hatta memang di Jepang itu sangat lucu ya, dengan prinsip Bushido-nya, pride-nya itu sangat tinggi sekali walaupun sebenarnya Jepang itu nggak punya apa-apa. Hingga sebenarnya itu teman-teman lihat ya, ada 3 huruf yang digunakan di Jepang, kanji, hiragana, katakana. Itu yang membuat anak sastra Jepang bingung. Itu karena mereka itu terlalu bosok keren itu kemaki. Orang Jepangnya terlalu kemaki. Sebenarnya kan sudah ada huruf Cina kanji itu. Tapi orang Jepang buat aku komen aku kudu dua huruf dewe. Nah ini membuat orang-orang sastra Jepang itu mumet masalah kanji. Kanji Cina mungkin gampang lah, lebih gampang tentunya daripada kanji Jepang. Karena kanji Jepang itu sudah ada hiragana dan katakana. Pun juga dengan anime. 1927 ada Walt Disney, 1927 juga di tahun yang sama Jepang itu ada karya yang mungkin terkenal, mungkin sampai sekarang itu terkenal, karyanya Osamu Tezuka. Karyanya itu disebutnya itu Astro Boy sebelumnya. Saya ngerti Astro Boy? Ngerti. Nah itu masih benar-benar sangat jiplak. Coba teman-teman perhatikan, Walt Disney itu kan memang menganimasikan orang-orang barat, matanya belok, matanya benar-benar jembar, wong barat kan, mentolo. Nah, wong Jepang dibikin seperti itu sebenarnya itu kan pembinaan wong Jepang itu gitu. Buyuwe kalau merem tinggal hilang ranati. Kayak aku Jepang. Aku orang Jepang tapi gue paling ngantuk mas. Nah itu kan Osamu Tezuka bikin animasi seperti klub dengan Walt Disney. Kemudian dikritiklah oleh orang animator yang lainnya. Mangaka-mangakanya itu mulai mengkritik. Loh, kamu itu pride dengan Jepang nggak sih? Katanya Jepang kok animenya itu mirip dengan Walt Disney. Akhirnya dibentuklah seperti sekarang anime yang sekarang ada Naruto, One Piece, Bleach dan lain-lain. Hingga sekarang ada anime-anime yang model-model musiman. Itu kan akhirnya itu benar-benar khas Jepang sekali. Pertama memang Amerika mulai menginisiasi industri anime, kemudian Jepang menyusul, malah sekarang itu industri anime itu benar-benar yang lebih maju itu Jepang. Ketika kita ngomong animasi, kartun animasi itu kan konotasinya itu ke Jepang seperti itu. Cuman akhirnya benar-benar di tahun 1986 itu Jepang terkena yang dinamakan Baburu Keiki. Baburu Keiki itu apa? Bubble ekonomi, di mana Jepang itu benar-benar ekonominya itu diorak-arik. Akhirnya ekonominya itu sudah benar-benar tidak stabil. Akhirnya mereka itu berpikir, apa ya sing arep tak bikin untuk membuat ekonomiku di Jepang itu stabil. Akhirnya mereka kita populerkan budaya Jepang. Semuanya, bukan anime doang. Akhirnya terbentuklah gerakan Cool Japan. Di tahun 1990-an 86 hingga 1990 itu kan
bubble ekonomi, porak-poranda, kemudian di tahun 90 mulai agenda Cool Japan hingga terbentuklah orang-orang seperti saya yang mulai terpropaganda dengan gerakan Cool Japan. Oh yo sangar iki Jepang iki sangar, animasi ini itu benar-benar sangar. Hingga saya itu sudah di posisinya itu wibu otaku banget, benar-benar sangat hikikomori. Jadi kan ada tingkatan wibu, otaku, sing ra keturunan jenenge hikikomori. Sing bener-bener kabeh sing enek jenengan titel Jepang itu diapik-apik kabeh. Garis keras tuh. Garis keras. Komen kena saiki koyo army lah. Antum ngece jungkok, army siap bersatu. Aku tayong, Nah, aku tayong. Tayong. Ketoke padha wae bagiku. Oh tehyu, yo Salah. salah. Nah, akhirnya saya sudah masuk ke taraf hikikomori. Saya itu sudah berpikiran, wah, sangat tenang di Jepang. Dengan kebersihannya, dengan ketertibannya, tepat waktunya. Jepang itu lebih Islami daripada Indonesia. Mulailah masuk propagandanya. Ya Allah, ternyata itu saya itu termasuk orang yang terpropaganda bahwa Jepang itu semuanya bagus. Nah, akhirnya oh iya, ternyata setelah saya belajar hingga tadi saya masuk ke jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang, ternyata itu Jepang itu juga banyak sekali khususnya. Bagaimana saya bisa mengatakan Jepang itu lebih Islam daripada Indonesia? Kalau kita yang kata Islam itu dari segi kebersihan doang, iya. Tapi kan Islam enggak. Islam itu lebih sumul daripada saya, sumulnya kewibuannya. Islam itu sumul dari segi apa? Masa iya devisa paling tinggi di Jepang, negara Jepang itu pendapatan devisa paling tinggi itu adalah dari industri, mohon maaf, blue filmnya. Jadi artis-artis itu sudah mulai berbondong-bondong, wah aku daripada artis nyanyi-nyanyi mending jadi artis JAV, artis blue film itu. Soalnya apa ya, itu lebih menguntungkan, itu hingga akhirnya masuk ke devisa negara paling tinggi seperti itu. Kemudian ada berbagai macam praktek prostitusi, kemudian hingga sekarang itu yang paling parah itu adalah mereka itu, mohon maaf, sudah meninggalkan kultur menikah mereka. Kultur menikah itu mereka itu sudah meninggalkan. Akhirnya apa? Sekarang ini di Jepang itu sangat banyak sekali orang-orang tua, anak mudanya nggak ada, anak-anak aja nggak ada, karena mereka nggak mau menikah. Hingga Kementerian Jepang itu bingung piye carane gondong rabi yo. Padahal kanca-kanca kuwi pengen rabi 1 2 3 4, bingung kan aku. Akhirnya diadakanlah anggaran, silahkan yang pengen rabi, biaya pernikahan hingga nanti anaknya sekolah di cover. OTW no. OTW ya. OTW no. Nah, bayangin banget aku. Kenapa? Bayangnya anakku Jepang sih pencipit ning gulune ireng. Kebudayaan Or, aku ora masuk debu. Astagfirullah. Nah, ini teman-teman yang mungkin harus kita waspadai. Jepang itu memang ala kulli hal itu banyak sekali kalau dari segi materi itu kita paham, oh ya Jepang itu bagus banget. Ketepatan waktu, kebersihan tempat, infrastruktur yang bagus itu benar-benar sangat keren. Tapi secara rohiyah mereka itu guyuan dedak kursus. Ada kursusnya untuk ketawa. Aku delok Mas Ginang ngomong iso guyu nekak-nekak stres. Berarti aku diundang ning Jepang eno, Bro. Ayo diundang Jepang wae. Iyo. Sawu ngono ta. Secara ruhiyah itu memang mereka itu terbelakang teman-teman. Secara ruhiyah itu terbelakang. Sidik-sidik depresi banyak sekali itu orang Jepang itu akhirnya banyak yang bunuh diri teman-teman. Bunuh diri itu sudah menjadi tren yang sangat populer hingga saking gedenya pemerintah, ya wis bagi siapa yang bunuh diri itu dihukum, lah biar hukum mau bunuh diri wis mati. Akhirnya yang dihukum siapa? Keluarganya. Biar apa? Mengurangi angka bunuh diri. Jepang ini wis apike akeh, eleke juga banyak. Jadi teman-teman yang masih nyubi jangan terlalu silau, sing tenang wae. Jepang akeh APE, Jepang akeh LAE juga. Nah, seperti itu. Yang paling mungkin teman-teman harus perhatikan, harus waspada itu adalah kultur anime yang mengatakan bahwa mereka itu struggle-nya itu sangat tinggi. Dilihat dari misalkan ada anime One Piece itu yang dari 97 hingga tahun 2023, 20-an tahun melalang buana, Luffy ini benar-benar struggle untuk mencapai harta karun One Piece. Naruto juga dari
yang yatim piatu walaupun anak dari UKG dan lain-lain benar-benar struggle menggunakan kekuatan pribadinya untuk mencapai tujuannya pun dengan anime-anime lainnya, Boku no Hero Academia, Deku dan kawan-kawan benar-benar sangat struggle. Nah, dari kata struggle tadi benar-benar percaya akan kekuatan diri sendirinya, percaya akan kekuatan pribadi, tapi di dalam anime tersebut itu pengen juga didiskusikan bahwa oh ya ini tidak ada kaitannya, tidak ada campur tangan dari kami sama, dari Tuhan. Nah itu yang harus kita waspadai. Akhirnya kita itu entah disengaja atau enggak, kita itu dirumuskan untuk apa teman-teman? Oh ya pokoknya percaya dengan diri sendiri. Itu Jabariyah atau Qadariyah guys yang tidak terlalu meniadakan peran Tuhan itu guys. Jabariyah. Nah ada sekte yang sesat, sekte sekte Islam yang sesat itu ada namanya Jabariyah yang tidak yang dalam akidahnya itu Tuhan itu tidak berperan dalam kehidupan kita. Pokoknya kalian harus benar-benar usaha ikhtiar semaksimal mungkin. Nah Jepang tuh seperti itu. Jangan sampai teman-teman itu terjerumus dalam hal seperti itu. Bahkan ketika memang kita itu berdoa di dalam anime-anime Jepang, berdoa itu seolah-olah diidentikan dengan ketidakmampuan kita terhadap mengatasi segala problem. Nah ini yang harus kita waspadai teman-teman. Animenya itu bagus banget, benar-benar bagus banget. Sangat pelan sekali propagandanya supaya kita itu nggak ngasih tahu. Saya pun juga masih rajin nonton anime hingga manga-manga yang terbaru pun juga saya masih sering update-nya. Cuman ya tadi harus kita waspadai. Ikhtiar iya, tapi juga maksimalkan peran ikhtiar langitnya, berdoa supaya tadi nggak terjerumus pada orang-orang Jepang tadi. Ketika berdoa malah berdoa itu kita dianggapnya tidak mampu mengatasi masalah kita sendiri. Kami samani onegai shichau damedayo. Sampai ada ngomong, "Iki bener-bener entel lho iki." Amin. Tingkatnya entel lho, amin. Kami samani onegai shichau damedayo. Shichau itu seolah-olah itu kami sama ni onegai berdoa kepada Tuhan. Shichau itu jangan sampai benar-benar sangat menyesal. Kami sama ni onegai shichau damedayo. Sudah berhenti saja. Jangan sampai. Nah, jangan sampainya itu benar-benar ada penekanan. Bangetate. Nah, itu benar-benar ada istilah di Jepang itu seperti itu. Sudah, jangan berdoa kepada Tuhan. Mending kita ikhtiar. Tapi tadi, dampaknya tadi, ketika terlalu banyak berikhtiar, tidak melibatkan Tuhan, akhirnya dikhianati dengan seolah-olah usaha mengkhianati hasil, akhirnya depresi, bunuh diri banyak. Mungkin ini sebagai pengantar diskusi kita malam kali ini. Sangat fasih sekali ya tentang Jepang. Untung aku rasa seneng anime, senenganku JKT48. Waduh, JKT48. Siap. Jendo Faya Taimu Waifa. Woi. Mutal jangan. Oke. Kami serahkan ke Mas Lemu Lucu. Oke, terima kasih Ustaz Zul. Aku dhisik ya penggemar JKT. Lo jelas. Setelah Nabila hijrah saya sudah ikut hijrah. Aku tetap gitu. Tapi seneng Ustaz Yosi aku gini. Soalnya ada ewel-ewel. Pripun ta? Nah ini setelah dengan statement-statement dari negara anime dan penjelasan tentang anime ternyata gak semua di Jepang sedangkan pemuda di Indonesia masih terjebak dengan cinta dan ditolak. Wah. Curhat. Wah. Oke, nah ini tentang pemuda di Indonesia. Nah ini temanya aku mau coba kasih berodok aku ini. Citra soalnya tulisannya bodoh. Citra, cinta dan cita-cita. Ini tentang cita-cita dulu saya pernah suka itu. Tapi saya sudah hijrah tahan full. Saya ini Nara Rusli bayar aku. Karena aku yang Virgon. Masa ida wis bajar. Aku kayak Virgon. Kamu. Aku pakai karo HP juga seperti kecilaan aku. Moro-moro dirugian aku. Oke, Ustadz Yosi mungkin kepada pemuda-pemudi khususnya yang ada pada malam hari ini tentang citra, cinta dan cita-cita, mohon nasihatnya.
atau lebih tepatnya boleh nggak sih kita mencintai member JKT48? Wah. Ya wes tak angkul, Bro. Tak angkul. Saya Mas Kinan mege jol sing kita enak ora. Oh nggih. Abot iki. Daripada aku ngoyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat kula takdimi bapak-bapak dari Wonorejo, masya Allah. Saya belum hafal satu persatu. Pokoknya saya doakan siapapun yang support acara ini, insya Allah masuk surga. Satu kapling sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ustadz Dawud dan Ustadz Masya Allah Syekh Wibun, luar biasa. Ternyata kita satu apa ya? Saya juga di UGM jurusan di Fakultas Ilmu Budaya. Jadinya Gedai Jobu dan kami sama dan lain sebagainya. Dan tentunya Habib Haikal dan yang sudah terhina. Dan ini teman yang saya cintai, Mas Ginang, yang saya doakan malam hari ini moga-moga apa teman-teman enaknya Ketemu jodoh, ya, Ketemu tok. rabi-rabi. Wes ini kayaknya bertele-tele kalau ngomong citra, cinta, cita-cita dawa ner. Tak singkat wae piye, ya ta. Wes yo terongnya aku bareng-bareng, yo. Ya Hayyu ya Qayyum bareng-bareng. Bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Baik, teman-teman, kan kalau ngomong citra, cinta dan cita-cita itu kan kadang-kadang nggak mulus-mulus banget. Makanya gurunya Kak Yosi, wah sudah pantas poreng Kak, repot ya. Gurunya saya bilangnya apa? Yang melekat di otak saya itu selalu bilang life is never flat. Hidup itu enggak gitu-gitu aja, enggak ngeflat. Bahasa Jepangnya apa? Kimido Kotora sudah. Kowe ngomong 100. Aji nomor tuh. Ajido si suka. Bahasa Jepangnya diskon apa? Tak kasih murah. Wis tak bedek lho. Kejadian bapakku ini. Terus ya, makanya teman-teman ya boleh punya cita-cita, boleh banget. Punya ambisi boleh. Kemudian mencintai seseorang juga boleh. Aku khawatir sih ngarepi pudeng ngomore. Bro, dia kan dijelas nih blue nih masalah ya. Saya ngarepi masalah. Top up skill kok bro. Ya, makanya dia saya ngarep-ngarep kita wis mulai ngantuk. Saya lagi Kok baru ini mabar aku. Epet toh? Orang epet. Wah, ngeri wis. Terus ya, makanya boleh mencintai seseorang tapi ingat, sing diingat-ingat kata kuncinya cuma satu. Jadi kalau ini ngomong kata kunci, kalau ngomong cinta itu intinya apa? Kita nggak boleh sok kuat dalam urusan masalah cinta. Walaupun sudah alumni, masya Allah, mutakharij minal mahad, masya Allah, usmuteli, masya Allah, tetap kepleset, ya kan? Dan ingat teman-teman, makanya tadi ada satu doa dan ini sering saya nggak usah ngomong ke kanan kiri ya. Jadi sering saya dawamkan ketika susah. Wes mencintai kita tapi kok meleset, ya kan? Cita-cita revisi terus, bener nggak Mbak? Ini Mbak Sariawan kabeh piye? Bener atau enggak? Iya, oke. Yang cowok punya cita-cita pernah direvisi atau enggak? Pernah. Siapa yang revisinya lebih dari 4 kali? Coba bayangin. Cita-cita SD biasanya apa? Dokter, pilot, terus SMP.
polisi SMA. Tentara tuh. Cawe itu tentara ya, Masya Allah. Ini Kemudian apa? Setelah selesai kuliah apa cita-citanya? Pengangguran. Setelah kerja apa? Setelah kerja pasang loh. Makanya apa? Berbeda-beda. Makanya teman-teman, nih, yang paling penting di sini, nih loh, yang doa di yang tadi. Ayo bareng-bareng mana ya? Bareng-bareng mana? Ayo Mas Ginang dipimpin. Ketinggalan pun hafal jeneng. Dengan konten. Mungkin salah mah. Kapok. Ini serius. Ada yang sudah hafal doa tadi teman-teman? Ada. Coba dipimpin. Ayo Mbak. Ada door prize nggak? Ada door prize? ada. Banyak kan? Kasih. Umroh. Ayo Mbak, dipimpin Mbak. Semua nirukan beliau, oke? Yo, sarang-sarang. Yang cowok semangat sih, tepuk tangan untuk apa gitu? For Posri. Hadiahnya adalah Anteno. Saya sepi banget. Sekali lagi tepuk tangan untuk Posri. Yo. Nah, ya Mbak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sik to iki sik. Kau bismillah kok kiu-kiu yuk. Ngopo yuk. Oh, bila ini. Kita perlu dirupiahi sing arep. Kau rasa pengajian rukyah masal wae iki. Sabar. Ya Mbak, ayo. Monggo. Ya Hayyu ya Qayyum. Saya ulang-ulang ayo bareng-bareng. Ayo. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni Wa la takilni ila nafsi ila nafsi tarfata ain. tarfatain. Wush. Just. Ya. Masya Allah. Mbaknya kuliah atau SMA Mas ya? Kuliah. Mas Ginang masuk atau enggak? Udah. Iki mending udah ada iki langsung enggak demo lu. Wes, tak akhiri kesowan iki. Bisa enggak langsung Lah ya, iki kita ego banget ya. banget ya. Nanti di titik tertentu teman-teman akan menyesal. Wes teman-teman, ya Hayyu ya Qayyum. Ya kan, teman-teman, ya Hayyu ya Qayyum. Jadinya wahai zat yang maha hidup. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala itu ngurusin kita 24 jam non-stop, bahkan lebih. Ngurusi apapun itu. Orang galau diurus kan? Orang nyebelin diurus kan? Ya, orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak diurus semua. Sama Allah diurus semua. Makanya teman-teman ingat, ya kita benar-benar dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Hayyu ya Qayyum. Benar-benar zat yang benar-benar bisa berdiri sendiri, gak butuhin siapa-siapa. Kalau kita baru urusan citra itu biasanya apa? Kena Hand body kan. omongannya orang. Oh iya. Wes, pertanyaan Mas Juju gini singkatnya. Yang dihisab sama Allah, omongan orang ke kamu atau omonganmu ke orang lain? Yang mana? A atau B? Sing lanang sih, iki lanang opo ora iki? Untuk beauty kabeh. Jawaban. Yang dihisab omongan orang ke kamu atau omonganmu ke orang? Yang mana? Mantap, terus paham? Paham? Masya Allah. Jawabannya bener loh. Bener loh bro. Yang dihisab tuh omongan siapa? Omongan kita ke orang lain. Kok itu door prize terus sebelah ini lah itu. Ya, makanya teman-teman, wes, ya, wes. Kita nggak boleh apa? Nggak boleh terlalu banyak ngurusin orang lain. Urusi diri kita sendiri. Dan kita nggak mampu ngurus diri kita sendiri, makanya jangan nyeladu orang lah. Yes, habis itu apa tadi, Mbak? Terus note yang tadi apa? Birahmatika, dengan rahmatmu, cintamu, sayangmu. Apa meneh? Bahasanya apa meneh? Ini saya nanya alumni sastra Arab, masya Allah. Kita adik kelas ya, jadinya dengan sayangmu, cintamu, minta tolong.
Makanya ingat, anak muda yang top itu adalah anak muda yang sadar bahwa dia nggak paham, nggak tahu apa-apa, penuh keterbatasan. Jangan sok punya segalanya. Yes, Masya Allah. Ini aja beda-beda man, fakultasnya. Saya serius tadi matur suwun dumateng Ustadz Izul ini luar biasa. Pengetahuan terkait anime meningkat. Luar biasa sampai 19 berapa Masya Allah. Nanti saya akan belajar ya ini. Saya hafalnya cuma lagu Jepang aja. Ya. I want you. Bukan. Oh, bukan. Suami judulnya tadi. Anu tak? Kami sama. Ini lali aku terusannya bi. Kalau terus ki nama betul. Iya terus nih terus. Betul. Namanya. Diterusin. Nih yang paling penting ini. Aslihli sya'ni kullah. Jadi ya Allah perbaiki ya semua urusanku, semuanya. Besok doa ini obat semuanya. Makanya aku jangan mikir enggak saya donga wae. Minimal panjenengan udah bawa ini pulang insyaallah sip ditakoni orang tua, dia mang ning posri untuk apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Dan yang terakhir tadi apa? Apa Mbak? Balen meneng Mbak. Kok meneng wis entuk doorbas mau meneng anteng, jan. Gak mau masuk iki. Ono mic to, ono mic. Sing QQ insyaallah tetep entuk doorbas ono. Aku ngerti lah, kok QQ lah. Iki tadi sak desa iki. Yang terakhir tadi apa, Mbak? Iya. Ustaz Ali Baba itu kalau sama Ahwat apian ya, ada cowok. Oh iya, sabar. Apa Mbak terakhir tadi? Birahmatika astaghfir. Terus? Wala takilni. Wala takilni ila nafsi. Farqatan. Nah, ini bahasa bebasnya gini teman-teman yang Yusuf pahami. Ya Allah, jangan tinggalin gue walau sekejap. Ayo bareng-bareng. Ya Rob. Bareng-bareng apa ya Rob? Jangan tinggalin gue walau sekejap. Di urusan citra, cinta, apalagi cita-cita serius masa depan, kalau kita nggak bersandarnya ke Allah, siap-siap konslet, ya kan? Anime nera paham, cita-citanya 12 malah konslet kabeh. Itu aja, dan sebelum saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustadz Alim Alamah Gus siapa namanya? Mbak, namanya Mas apa Mbak? Amal Tol. Mas Ginang siapa Mbak? Mas siapa Mbak? Pak Ginang. Pak. Oke, Pak D. kita bareng-bareng biar rame semuanya. Apa teman-teman? Kita sholawat dikit aja. Ben wanget nih gitu. Sholawat apa main aja? Asgil ya. Yo, bareng-bareng ayo pembicara semuanya. Ustadz Izul. Saya itu perlu belajar sama Ustadz Izul. Ngomong nih tenaganya luar biasa. Titik komanya terus. Bareng-bareng ya, asgil ya. Mas di Wemik nih loh. Ngomosane Mbak ya Allah sampai fan terberat. Sarang-sarang ya. Yang belakang kedengaran? Masalah. Yang belakang ada yang mau dapat door prize? Ya sebentar lagi kita ini berempat insya Allah cuma band pembuka, band intinya nanti insya Allah ya, band intinya bertiga nanti insya Allah. Yo, Allah li ala sayyidina Flashnya dibuka. wa azlil zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajmain kok bahasa alim ini. Terakhir HP-nya diangkat semua. Flashnya sekarang ayo gua HP silakan dinyalakan flashnya. Nek HP ini isi flash yang ngarep ya apa ini? Kita doakan yang nyalakan flash, insya Allah HP-nya ditukar sama Allah yang baru iPhone. Amin.
Makanya bukaan cah, bukaan. Ya Allah, 14 promek ya Allah. Sing yo siap. Oke. Saya nggak bener juruke ganti mito. Wes ya, sami-sami yo kameramen siap-siap. Yo. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo Mas Sinan, udah mau hilang. Nyoting. Wis kula kirim ke jenengan iki. Iya. Aku pekal Ustaz di sini syuting kena. Cek Masya Allah. Kesannya sangat mendalam dari Ustaz Yosi. Doa sidik neng kena kaya kopi Selanjutnya kita akan tanya dengan Habib Haikal nih. Masya Allah. Sehat